Guys, aku mau nyanyi Come People of God. Jadi, kalaupun misalnya dianggap aku menggiring bangsa-bangsa yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dalam raga manusia, tapi sebenarnya yang paling tepat dan juga tujuan utama aku itu untuk Mark Rutte. Come, people of God, we are here for the love of truth. Winter may conquer us, but we stand still until the spring comes to this land. Come, children of God, we believe in the love of truth. Darkness may rule of night, but we stand tall until the sunrise is high. Silence may be our voices within our hearts, but we know God is on our side. This is the land God promised for us, so we must be the light of this world. We know this is our destiny. Children of God, follow our star. Silence may be our voices within our hearts, but we know God is on our side. This is the land God promised for us, so we must be the light of this world. Jadi kalau ditanya apa mimpi aku, mimpi tertinggi, yang membawa banyak jiwa untuk mengaku dengan mulut mereka bahwa Yesus adalah Allah, Elohim, atau Dewa dalam beragam manusia. Dan kalau ditanya ambisi tertinggi, karena melihat begitu banyak misalnya orang-orang yang masih belum, bukan bilang aku itu suci, bukan, tapi masih banyak orang-orang yang belum baik gitu ya, bilang aja belum baik. Tapi selama mereka masih hidup, masih ada harapan. Harapan apa? Harapan untuk berubah, dan harapan mulut mereka akan mengaku bahwa Yesus adalah Elohim atau Allah atau Dewa dalam beragam manusia. Pasti ada harapan. Tujuannya apa? Supaya mereka mau mengaku. Tujuan mereka mengaku Yesus itu adalah Elohim atau Allah atau Dewa dalam beragam manusia apa? Supaya mereka tuh penuh Roh Kudus. Jadi ibarat software, supaya aplikasi mereka tuh ganti dengan aplikasi yang lebih update, lebih bagus, lebih tinggi gitu ya. Nah, barulah perilaku mereka itu bisa berubah. Yang tadinya mungkin pedofil jadi pencinta anak-anak gitu ya. Yang tadinya penyayang anak kucing atau anak kambing jadinya penyayang anak-anak kecil orang lain gitu. Melihat anak orang lain tuh dia merasa ini orang tuanya sudah bekerja keras, memberi makan gitu ya. Waktu mendiang Budi meninggal tuh aku yang kasihan itu ke ibundaku, sudah dibiayai sejak lahir itu ya, sejak dikandung. Udah lahir masih digendong-gendong dibawa ke sekolah tempat mengajar, karena waktu itu ibunda aku tuh sendiri, ayah aku merantau ya, yang mau katanya membuka kebun sawit, membuka kebun sawit gitu. Jadi itulah ya, perjalanan yang mahal yang mengajari aku. Jadi kalau misalnya aku merasa aku berhikmat ya, mau gimana, aku mempelajarinya juga dari biaya mahal orang tua aku ya.
Dan nggak mungkin aku membuang yang sudah aku pelajari, hikmah atau pelajaran yang aku dapat itu begitu saja, karena dulu itu udah dibayar dengan banyak udah dibayar oleh orang tua aku, misalnya gali lubang tutup lubang gitu ya. Kalau aku buang aja semua hikmahnya, berarti ya aku bodoh atau dungu gitu. Nah, kalau misalnya ditanya lagi apa impian ambisius aku, kalau misalnya aku bisa, aku menjadi nomor 1 di politik di dunia ini. Kalau sekarang kan ya bilang sajalah presiden Rusia. Nah, aku bukan mau menyaingi dia, karena dia kan akan semakin tua. Bukan mau bilang dia akan mati. Who knows, siapa tahu aku yang lebih mati duluan ya. Bukan bilang mau menyaingi dia, cuma regenerasi atau juga ya namanya mimpi tinggi-tinggi. Daripada aku mimpi jadi astronot keluar angkasa ya kan. Udahlah, aku nggak usah jadi astronot. Jadi ya udah. Anda itu istilahnya kaisar dunia, aku empress of world. Kaisarnya ya. Ini masalahnya, apakah pria itu bisa juga dipenuhi Roh Kudus? Dan itu yang masih terus aku cari jawabannya gitu ya. Karena pertama-tama dipenuhi Roh Kudus itu dia tuh bisa tahan tidak berhubungan seks. Tapi kalau dikit-dikit berhubungan seks, dikit-dikitnya seks, aku tahu dari mana? Karena dari hantu Paul. Dulu dia tuh asal dikit-dikit marah atau bad mood, dia tuh bilang, aku ingin seks, maksudnya seks penetrasi. Jadi aku mikir berarti Mak Rute itu gitu ya. Kalau dikit-dikit stres, dia langsung pakai itu sekretaris, pakai itu menteri-menteri perempuan untuk berhubungan seks di kantor mejanya, di meja kantornya. Makanya dia harus malu menunjukkan mejanya itu ya, meja kantornya itu, kalau di situ dia pernah berhubungan seks. Ini dunia roh itu nggak bisa dikelabui. Mengapa aku bisa berpikir begitu? Karena mungkin sudah diberi Tuhan bayangan. Makanya, dia harusnya berpikir, layakkah dia menjadi seorang kaisar dunia? Nggak usah dulu aku bilang, layakkah dia menjadi suami dari Empress of World? Dianya layak nggak dia menjadi kaisar dunia kalau untuk membuat kabinet aja 1 tahun? Bukan aku bilang harus otoriter, tapi kebijakan itu harus cepat, tepat. Kalau dari awal dia mau damai-damai, kasih itu dulu tunjangan Paul, dan Paul di Indonesia. Ceritanya kan aku yang menderita di Indonesia ya. Menderita di Indonesia dengan hantu-hantu Mak Rute gitu. Tapi dia bandel, dia ngotot entah apa rencananya, nggak tahu ya. Mungkin dia ingin juga aku ke Belanda, nggak tahu ya. Aku juga masih berpikir, aku belum tahu guys jawaban pastinya Mak Rute itu tipe bagaimana. Cuma yang aku tahu tuh gini, dia tuh versi terburuk aku. Andai aku itu orang pintar, dia tuh masih lebih bodoh dari aku gitu ya. Andai dia orang pintar, berarti dia juga masih lebih bodoh dari aku gitu. Itu aja kesimpulannya, dia tuh versi terburuk aku sih. Itu aja yang aku tahu. Tapi apakah dia sadar itu nggak tahu ya. Apakah dia sadar bahwa akulah ininya, tulang rusuknya, nggak tahu. Tapi menurut aku, dia itu memang pemilik aku gitu. Cuma apakah dia sudah dipenuhi Roh Kudus? Itu pertanyaannya. Kalau dia belum mau mengaku, dan hanya Roh Kudus yang bisa membuat kita mau percaya menerima Yesus sebagai Elohim dalam raga manusia. Kalau dia mungkin hanya bilang dalam mulutnya, tapi Roh Kudus itu belum ada, sama aja bohong atau misalnya dusta. Nah, tanpa Roh Kudus ini dia nggak akan bisa sukses memimpin. Sukses di sini bukan judi-judian, bukan kasino, tapi benar-benar sukses yang nyata-nyata sukses sejati. Bukan sukses imitasi, bukan sukses yang ecek-ecek gitu. 9:16. Udahlah ya guys. Aku membuat durasi 10 menit aja. Ini 9:22. Bye-bye.